Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahu azim. Uhiyyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga di sore yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bermuwajahah bersilaturahim di tengah Ramadan yang sangat mulia kali ini. Allah senantiasa memberikan berjuta nikmat yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang dapat merasakan ataupun menikmati Ramadan dengan sebagaimana mestinya. Yang senantiasa kita rasakan enak, damai, sejuk, dan sebagainya. Sedangkan banyak saudara kita di luar sana yang merasakan Ramadan yang mulia kali ini dijalani dengan sebuah siksaan, sebuah hujan roket, hujan mesiu, peluru, dan tidak pernah merasakan kenikmatan tilawah dengan ketenangan seperti kita rasakan. Salawat dengan salam akan selalu tercurah limpah kepada pemimpin kita yang Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, terutama kepada sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita umat yang senantiasa berjalan di atas kebenaran. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Hambali meriwayatkan sebuah hadis yang sangat luar biasa, bahwa setiap orang yang mengikuti majelis ilmu, bahwa setiap orang yang mengikuti sebuah majelis ilmu, bahwa entah dia nundutan, entah dia semangat, dia akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat yang dinaungi akan diturunkan hujan berkah kepada mereka. Dan hebatnya lagi ketika ada seorang yang saat ini sedang berjalan melintas dan melihat ada sebuah perkumpul yang sedang mencari ilmu, seorang yang sedang berjalan melintas dan matanya melihat kepada sekumpulan orang yang sedang mencari ilmu di majelis ilmu, pun dia pun akan mendapatkan berkah dan akan mendapatkan ridhonya. Gitu ya. Maka akan sangat luar biasa ganjaran dari Allah SWT ketika mereka berkumpul, ikut bersama-sama mengikuti sebuah majelis ilmu, ikut memperhatikan dan meresapi, memahami, dan kemudian dia terus mentadaburi apa yang tadi disampaikan oleh siapapun yang di depan mereka, gitu, seperti itu. Nah, saat ini saya akan mencoba berbagi tentang kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW, karena beliau merupakan salah seorang yang luar biasa, yang menjadi idola semua orang. Bahkan Michael Hart itu mengatakan dia seorang Nasrani yang dalam bukunya 100 orang berpengaruh di dunia, beliau menempatkan Muhammad SAW di urutan pertama, gitu ya. Dan di 100 urutan orang yang paling berpengaruh di dunia ada 3 orang yang 3 orang Muslim yang kemudian masuk ke 100 daftar dunia. Pertama Nabi Muhammad SAW dengan pengaruhnya penyebaran Islam waktu itu. Kedua Umar bin Khattab yang dalam buku Michael Hart itu menjelaskan tentang bagaimana Islam menyebar luas ketika masa beliau. Jadi sebagaimana kita ketahui ketika zaman Khilafah Umar bin Khattab, sepertiga bumi dikuasai oleh Islam waktu itu. Sepertiga bumi, oleh jadi satu pemimpin sepertiga bumi, bayangkan aja gitu. Zaman dulu, sebelum benua-benua itu berpisah dan sebagainya gitu. Wallahualam. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya.
banyak hal yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu merupakan salah seorang yang pun ketika dia belum diangkat menjadi Rasul, dia sudah dipercayai oleh masyarakat Quraisy waktu itu dengan digelari sebuah gelar Al-Amin, seperti itu. Dan pun ketika Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan kepada kaum waktu itu, wahai kaum Quraisy, jika saya mengatakan bahwa di belakang bukit ini ada sebuah segerombolan kaum yang akan memerangi kaum kita, apakah kalian akan percaya? Dan semua serentak, saya percaya kepada kalian, kepada anda wahai Muhammad. Dan waktu itu meskipun pada diakhiri dengan sebuah pertanyaan, jika saya mengatakan bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, saya adalah Rasulullah SAW, bahwa saya adalah Rasul Nabi penutup akhir zaman, kalian percaya? Nah, meskipun pada waktu itu banyak orang yang menentangnya gitu. Nah, pertama saya ucapkan selamat kepada pendukung Jerman, gitu ya, karena sudah yang sudah memenangi Piala Dunia 2014 gitu ya. Ini kenapa saya mengambil satu hikmah tentang Piala Dunia Jerman memenangi? Karena gini, kita bisa melihat bagaimana Mesut Ozil dan Sami Khedira, dia seorang dua pemain Muslim yang menjadi pemain timnas Jerman. Banyak orang yang berspekulasi bahwa sesungguhnya kemenangan Jerman itu dikarenakan dua orang tersebut. Pun kenapa Argentina kalah? Karena seorang Lionel Messi ataupun Brazil ada Neymar yang itu jelas-jelas ada seorang Yahudi, gitu ya. Messi dan Neymar itu ketahuan bahwa dia sedang meratap di sebuah dinding ratapan itu ya, Yahudi, karena ada sebuah budaya atau adat di mana ketika seorang Yahudi itu dia pasti meratapi sebuah nasibnya ataupun berdoa di sebuah tembok yang itu menjadi sebuah tembok ratapan. Mungkin kalau bagi kita ada yang namanya wall Facebook gitu ya, dan sebagainya, atau Twitter dan sebagainya. Nah, ini jadi sebuah lelucon menarik, tapi emang bagi saya ini pembelajaran. Gitu ya, bagaimana Mesut Ozil ketika akan memulai sebuah permainan, dia berdoa kepada Allah SWT, mengangkat kedua tangannya. Sami Khedira sama. Sami Khedira tahu ya? Itu. Ketika mulai permainan, dia mau masuk ke lapangan dengan mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Apalagi mereka bermain dengan keadaan bersaung, sangat luar biasa lagi. Nah, seperti itu. Pertama, kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW. Saya tidak akan bahas semuanya, hanya sebagian saja. Rasulullah SAW ketika diangkat sebagai Rasul, di mana? Waktu itu di Gua Hiro ya, di Gua Hiro. Ketika turun sebuah ayat pertama, Iqra, Rasulullah sangat bergetar. Rasulullah sangat bergetar, bahkan mengguncang hatinya, jiwanya, dan bahkan sampai tidak sanggup untuk mengeluarkan satu kata pun. Waktu itu ketika turun Iqra oleh Jibril, dia langsung lari ke rumahnya dan tidak mau mengucapkan satu patah kata pun. Ketika masuk rumah gitu ya, Rasulullah masuk ke rumah dan disambut oleh istrinya, siapa? Siti Khadijah waktu itu. Dan begitu seorang akhwat ya, maka seorang akhwat harus paham bagaimana cara memahami psikologi seorang suami, serius, harus paham. Karena apa jadinya ketika seorang Rasulullah SAW, dia bergetar, dia berguncang hatinya, dia berguncang jiwanya dan pulang. Lalu Siti Khadijah menanyakan, ada apa ini gitu. Ini ada apa kok lu serius banget gitu ya? Kok kayak ketakutan banget gitu ya? Maka apa yang terjadi? Maka hatinya akan lebih hancur daripada waktu itu. Maka hatinya akan lebih terguncang, maka bisa jadi pingsan dan sebagainya. Maka tanpa sepatah kata pun Siti Khadijah mengantarnya beliau ke kamar lalu menyelimutinya, gitu ya, supaya Rasulullah SAW menjadi tenang. Gitu. Ini pembacaannya bagi seorang ikhwan atau akhwat gitu ya. Jadi kalau akhwat suaminya berguncang, jangan tanya apapun, gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai diangkat menjadi seorang nabi pada umur
berapa? 25 tahun, kemudian diangkat sebagai Rasul di umur 40 tahun. Maka kemudian Rasulullah mempunyai kewajiban, setiap Rasul itu mempunyai kewajiban untuk menyebar luaskan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi dia merupakan sebuah gelar yang kemudian menjadi kepercayaan bagi umatnya waktu itu, menjadi teladan. Tapi berbeda dengan Rasul, ketika dia selain Nabi, diangkat lagi menjadi seorang Rasul, maka kewajibannya selain dia menjadi seorang panutan, menjadi seorang suri tauladan, maka kemudian dia menjadi seorang yang harus menyebarluaskan apa yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala. Maka turunlah mukjizat yang tidak pernah akan habis sampai kiamat nanti, yaitu Al-Quran, kitab suci Al-Quran, gitu ya. Jika kita memahami tentang Al-Quran, kita mengetahui ada Injil, ada Taurat, ada Zabur yang menjadi kitab-kitab pendahulu sebelum Al-Quran. Pun sebetulnya ketika kita memahami tentang Injil, saya pernah berdialog ataupun berdiskusi tentang bagaimana Injil dengan seorang kristologi Islam di kristologi. Saya pernah saya diskusi panjang. Terus bagaimana kita memahami tentang Taurat? Taurat itu kan hanya poin-poin saja, 9 poin. Sebetulnya kalau Taurat kita pahami, Zabur kita pahami, meskipun saya belum pernah melihat ya. Kalau Injil saya sering diskusi dengan seorang kristolog. Kalau kita memahami tentang Injil, maka semuanya akan membawa umatnya kepada agama rahmatul alamin, yaitu Islam. Gitu ya. Karena yang jadi masalah saat ini Injil udah nggak ada yang asli. Yang jadi masalah itu banyak sebuah campur tangan, campur tangan dari manusia. Itu yang jadi masalah. Gitu ya. Nah, maka sikap seperti apa yang harus kemudian kita lakukan? Sikap seperti apa kita sebagai Muslim terhadap Rasulullah SAW? Pertama adalah membenarkan apa yang dikabarkannya, gitu ya. Membenarkan apa yang dikabarkannya. Ya, terus akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkannya. Jadi apapun yang dikatakan Rasulullah SAW pasti benar. Pasti akan terjadi dan pasti terjadi. Akan terjadi dan pasti terjadi. Pun ketika zaman beliau apa yang sudah terjadi dan apa yang sampai sekarang belum terjadi itu pasti terjadi. Misal ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa waktu itu Rasulullah SAW bertanya tentang kejadian ke Sidratul Muntaha itu, waktu sholat itu. Rasulullah bertanya kepada majelis waktu itu, kepada semua sahabat, wahai semua sahabat, adakah di antara kalian yang percaya bahwa sungguhnya saya sudah malam tadi saya sudah pergi ke Masjidil Aqsa dan mereka ke sini, yang saat itu mungkin jaraknya sekitar berapa ya, ribuan kilo, pokoknya ribuan kilo. Adakah di antara kalian yang percaya bahwa sungguhnya saya telah pergi ke Masjidil Aqsa kemudian balik lagi ke sini? Maka semua sahabat mengerutkan alisnya gitu, terbingung-bingung, terheran-heran bahwa mana ada Rasulullah, naik apa sih gitu, onta aja yang paling cepat gak mungkin seharian bisa sampai sana gitu. Karena katanya kalau naik onta dengan lari secepatnya dan tidak pernah berhenti itu sekitar 60 hari baru sampai ke Masjidil Aqsa katanya. Nah ini seharian, enggak sehari sih sebetulnya, berapa jam gitu. Berapa jam kok bisa sampai bolak-balik Masjid Aqsa kembali lagi ke Madinah? Semua bertanya dan semua terheran. Kami semua nggak percaya Rasul. So tiba-tiba Abu Bakar mengacungkan tangan dan mengatakan bahwa sungguhnya, ya Rasulullah, saya percaya bahwa sungguhnya engkau telah pergi ke Masjid Aqsa kemudian kembali lagi ke sini. Itu alasan kenapa Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq, gitu ya, membenarkan. Karena semua apapun yang dikatakan Rasulullah, pasti orang yang pertama yang membenarkan ucapan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Jadi dia dapat gelar As-Siddiq, gitu ya.
Apapun yang disuruh oleh Rasulullah, maka Abu Bakar orang yang pertama kali untuk mentaatinya. Apapun yang diucapkan Rasulullah, maka Abu Bakar Siddiq yang pertama kali melakukannya. Nah, karena apapun yang dibicarakan oleh ataupun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan wahyu sesungguhnya. Karena dalam Quran surat An-Najm ya, Quran surat An-Najm ayat 3-4 bahwa Allah berfirman bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW merupakan sebuah wahyu. Gitu, merupakan sebuah wahyu. Artinya sesuatu yang harus patut kita percayai kebenarannya. Gitu ya. Karena tanda-tanda tanda-tanda kerasulan seorang rasul, seorang nabi adalah semua perkataannya dia akan terjadi dan pasti akan terjadi. Contoh lainnya gini. Ketika perang Khandaq, tahu ya? Perang Khandaq, perang Parit gitu ya. Perang Parit, ada sebuah ketika sedang menggali, ketika semua sahabat sedang menggali parit tersebut, ada sebuah bongkahan batu besar. Kalian sudah memahami ya, sudah tahu cerita ini. Ada sebuah bongkahan batu besar yang kemudian semua sahabat tidak bisa memecahkannya. Kemudian memanggil Rasulullah, Rasulullah, ini ada batu besar tidak bisa dipecahkan. Udah sama gue aja, katanya Rasulullah gitu. Oke, akhirnya diambil sebuah palu. Ketika pukulan pertama, keluar cahaya putih. Allahu Akbar. Saya menyaksikan bahwa terbebaskannya apa ya bahasanya mungkin, terbebaskannya sebuah negara di bagian timur. Langsung pukulan ketiga, terpercik warna merah gitu. Allahu Akbar. Saya melihat bahwa negara sebagian barat pun terbebas gitu ya. Akhirnya di pukulan ketiga yang terpecahkan. Dan apa yang terjadi? Betul. Apa yang terjadi? Ketika zaman Umar bin Khattab terjadi, semua dunia itu terbebaskan sepertiganya. Nah, seperti itu. Adapun yang belum terjadi, contohnya adalah beliau mengatakan ataupun memberikan sebuah keterangan bahwa akan terjadi penaklukan negeri Vatikan, Roma. Itu akan terjadi, tapi saat ini belum terjadi. Artinya suatu saat nanti akan terjadi. Vatikan saat ini sedang dikuasai oleh Katolik ya, Roma. Tapi suatu saat nanti akan bebas. Pasti, jadi saya gak akan mengucapkan insya Allah, berarti soalnya pasti, gitu ya. Kedua, akan terbebasnya sebuah negara yang istilahnya dijajah ataupun ditempati oleh seorang Yahudi. Dan saat ini kita sedang menyaksikan, bagaimana Yahudi sedang memborbardir negara Palestina. Suatu saat nanti ucapan Rasulullah SAW ini akan terjadi bahwa Islam akan menduduki sebuah negara yang saat ini dikuasai oleh negara Yahudi ataupun bukan negara, kaum Yahudi, pasti. Saya tidak akan mengucapkan insya Allah karena pasti, gitu ya. Seperti istilahnya kan nggak mungkin kalau saya mengucapkan insya Allah akan kiamat, nggak mungkin. Kiamat itu pasti, gitu. Pun dengan ucapan Rasulullah yang mengatakan bahwa akan terbebasnya sebuah negara yang dijajah ataupun dikuasai oleh kaum Yahudi, itu pasti, gitu. Atau hadis yang ini yang kita ketahui bahwa akan kembalinya sebuah masa di mana ketika masa tersebut kembali ke sebuah sistem kenabian, sebuah sistem kekhilafan yang seperti zaman Nabi. Seperti itu akan kembali. Jika saat ini kita memasuki fase yang keempat, ada berapa fase? 5 kata Rasulullah ya kan? Bahwa fase pertama adalah fase kenabian, ya kan? Fase kedua adalah fase kekhilafahan, zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, Rasulullah mengatakan di hadisnya bahwa zaman kekhilafahan itu akan berdiri selama 30 tahun. Ketika Rasulullah masih berdiri, setelah zamanku ada zaman kekhilafahan, ada masa kekhilafahan.
Dan itu hanya akan berlangsung selama 30 tahun. Pun kalau kita hitung, ternyata ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ketika mereka berkuasa, ternyata betul tepat 30 tahun. Saya lupa kalau tepatnya maksudnya Abu Bakar berapa tahun, Umar bin Khattab berapa tahun, Utsman berapa tahun, Ali berapa tahun, saya lupa. Saya kurang tahu tepatnya. Tapi kalau kita hitung, betul 30 tahun masa kekhilafan sahabat. Gitu. Terus zamannya kerajaan yang masih mengikuti masa sahabat yang menjadi khilafah, kemudian masa kerajaan ataupun pemimpin yang menggigit gitu ya, dan kemudian semua masa itu akan hancur dan kembali kepada sebuah sistem kenabian. Nah seperti itu pasti gitu ya. Nah jika kita berbicara tentang sebuah kepastian apa yang dikatakan Rasulullah SAW, termasuk dengan membebaskan Yahudi, maka saat ini kita sedang menyaksikan bagaimana Palestina dihancurkan oleh Yahudi. Saat ini terkhusus Gaza yang saat ini kita saksikan. Kalau kita lihat ternyata Israel itu dia punya lahan waktu itu tahun 46 ke bawah, ke belakang maksudnya 46 ke belakang, Israel itu tidak mempunyai yang namanya sebuah lahan, tidak punya 1 meter pun istilahnya sebuah tanah, tidak. Tapi mereka mendapati sebuah tanah, sebuah negara itu hasil jerih payah mereka istilahnya gitu. Jerih payah dalam sebuah penjajahan. Tahun 46 Israel ataupun Yahudi laknatullah menyerang Yordania, Libanon, Mesir, dan Suriah yang di sekitarnya. Sehingga pada waktu itu itulah yang diambil oleh Yahudi untuk menjadikan sebuah negara. Pada tahun 57 atau 58 saya lupa, Yahudi mendeklarasikan sebuah negara independen, artinya sebuah negara, mendirikan sebuah negara, karena mereka mau mengatakan bahwa ya segini juga cukuplah untuk mendirikan sebuah negara katanya. Ketika sudah menjajah Yordania, Libanon, Mesir, Palestina, dan Suriah waktu itu dijajah, akhirnya mereka mendapatkan sebuah lahan, dan mereka mengatakan bahwa ya cukuplah segini juga untuk mendirikan sebuah negara. Nah yang jadi masalah saat ini sampai sekarang, sampai detik ini, menjadi sebuah perang yang berkepanjangan terhadap Palestina, gitu ya. Dan lucunya gini, ketika Perdana Menteri Israel mengatakan, siapa namanya? Netanyahu